Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni, saya dari kelas 5B Indralaya. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai proposal bisnis saya pada mata kuliah entrepreneurship yang dibimbing oleh Nova. Bisnis yang saya buat pada proposal saya adalah bisnis makanan dengan nama kedai seblak pedas Manjalita, yang dimana bisnis ini merupakan bisnis saya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Seblak sendiri merupakan makanan khas dari kota Bandung yang sekarang sudah banyak inovasi dan sangat disukai oleh anak muda ataupun orang tua. Jenis makanan ini adalah jenis makanan pedas berkuah ataupun bisa juga kering sesuai dengan keinginan pelanggan. Kenapa saya memilih seblak untuk menjadi bisnis yang mungkin di masa depan akan saya buat? Karena bisnis ini menurut saya lumayan menjanjikan, mengingat orang di daerah saya rata-rata sangat menyukai pedas dan mempunyai tingkat kepedasan yang sangat tinggi. Dan juga penjual seblak di daerah saya tidak banyak. Memungkinkan sekali untuk saya menjual seblak dengan inovasi modern yang sangat diminati oleh banyak orang di daerah saya. Apa tujuan saya membuat bisnis ini? Saya bertujuan agar bisa membantu para petani sayur-sayuran yang memiliki pemasukan kecil agar dapat bekerja sama dengan saya menjadi pemasok kedai saya sehingga dapat membantu ekonomi mereka juga. Dan juga saya ingin membuat edukasi kepada anak muda bahwa makanan daerah itu dapat kita buat menjadi inovasi yang beragam, namun masih dalam satu cita rasa yang khas. Manfaat dari bisnis saya juga adalah agar saya bisa membuka peluang kerja baru untuk orang-orang yang membutuhkan seperti keadaan pandemi saat ini, yang dimana sangat susah mencari pekerjaan. Saya juga ingin menambah variasi seblak, yang bukan hanya seblak berbahan dasar kerupuk kemplang, namun bisa ditambah dengan bahan lainnya sesuai inovasi yang akan saya buat nanti. Untuk pemasaran, saya menggunakan beberapa media aplikasi seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, GoFood, agar dapat dijangkau oleh masyarakat luas dan seblak saya bisa dikenal dan dijajah oleh pelanggan yang berminat akan seblak. Nantinya, saya akan membuat akun sendiri dengan nama bisnis saya dan akan saya promosikan melalui akun saya sendiri ataupun juga mengendorse orang-orang yang terkenal di daerah saya agar bisnis seblak saya semakin dikenal oleh banyak orang. Untuk hari pertama pembukaan kedai saya akan memberikan beberapa potongan diskon untuk hari pertama agar masyarakat dapat tergiur dan dapat mencicipi terlebih dahulu seblak saya di hari pertama dengan potongan harga dan kembali jika mereka berminat lagi dengan seblak saya di hari berikutnya. Untuk membuat bisnis ini, saya juga memilih tempat yang lumayan strategis dan bisa dijangkau anak muda ataupun orang tua, yaitu ada di Jalan Pramuka 3 Muara Enim, dekat sekali dengan jalan ke arah Sekolah Menengah 1 Muara Enim. Kenapa saya memilih tempat ini? Karena kemungkinan kedai saya nanti akan banyak dilihat oleh anak-anak sekolah, dan jalan ini juga biasa dilewati oleh orang Muara Enim untuk pergi ke pasar, jadi lebih mudah dijangkau dan dilihat oleh masyarakat luas. Persaingan di daerah Muara Enim juga lumayan sedikit dikarenakan belum banyak orang membuka bisnis makanan seblak seperti ini. Jadi, memungkinkan untuk saya meningkatkan cita rasa seblak saya agar enak dinikmati dan menjadi kecintaan masyarakat Muara Enim, khususnya kalangan anak muda. Kemungkinan barang-barang yang akan saya gunakan untuk bisnis ini lumayan banyak karena saya akan membuka kedai seperti pondok-pondok yang dimana mungkin akan menjadi bisnis yang lumayan besar. Jadi barang-barang yang akan saya gunakan seperti penggorengan besar, kompor dan barang lainnya mungkin akan lumayan banyak saya gunakan, mengingat saya bukan hanya membuka gerobak seblak, namun saya membuka kedai seblak. Jadi memungkinkan untuk saya menggunakan semua alat yang sudah saya masukkan di dalam proposal saya. Bahan-bahan yang saya gunakan juga lumayan banyak seperti cabai, bawang, bawangan, dan lain-lainnya. Karena saya tidak menggunakan bahan tersebut untuk satu hari, namun untuk berpanjangan, jadi saya memilih untuk menyimpan persediaan seperti yang sudah saya masukkan di dalam proposal bisnis saya. Saya juga membutuhkan beberapa karyawan untuk membantu di kedai saya, yaitu satu karyawan itu untuk menjaga kasir, 2 karyawan untuk menyiapkan seblak, dan 2 karyawan lainnya untuk mengantarkan seblak ke meja pelanggan. Untuk membuat bisnis makanan ini, modal awalnya mungkin lumayan banyak dari membeli barang-barang ataupun bahan-bahan seblak lainnya. Namun kita sebagai entrepreneur itu tidak harus takut mengeluarkan modal untuk bisnis kita sendiri. Karena jika kita menetapkan harga jual, menghitung pemasukan dan pengeluaran dengan pas, maka modal yang kita gunakan di awal bisa kembali dan mungkin akan lebih. Seperti saya sendiri, modal saya membeli barang-barang awalnya itu 2.597.000 untuk keseluruhan. Untuk gaji pegawai itu 1 juta, untuk biaya pengeluaran per bulan, biaya promosi dan lain-lain itu 2.350.000. Untuk bahan-bahan seblaknya sendiri itu keseluruhan sekitar 1.337.000.
Jadi keseluruhan modal yang saya pakai sekitar 7.284.000 dan kemungkinan untuk satu seblak saya menjual 15.000 sampai dengan 20.000. Satu porsi yang isinya lumayan banyak. Mungkin modal saya akan kembali dengan semula bahkan bisa lebih. Nah, seblak yang akan saya buat ini mungkin akan memiliki beberapa variasi menu yang dimana memang berbahan dasar seblak, namun banyak campuran lain di dalamnya seperti ayam, ceker, bakso, sayur, sosis, dan masih banyak lagi. Seblak saya sendiri memiliki beberapa level tingkat kepedasan yang sangat tinggi, dari level 1 sampai dengan level 6. Tapi saya akan membuat tingkat kepedasan masih bisa dinikmati dan masih bisa membuat pelanggan dimanjakan dengan rasa pedas yang nikmat. Maka dari itulah seblak saya dinamakan dengan seblak pedas Manjalita. Pelanggan juga bisa memesan untuk makan secara langsung di kedai, ataupun juga membawa makanan pulang ke rumah juga bisa. Saya menyediakan untuk pelanggan yang tidak ingin makan di tempat. Untuk produk untuk pelanggan yang ingin makanannya dibawa ke rumah, saya menyediakan satu tempat styrofoam yang nantinya seblak yang pelanggan pesan akan dimasukkan ke dalam plastik steril, ditambah sendok plastik dan kemudian dimasukkan ke dalam styrofoam yang sudah saya siapkan dengan logo kedai saya yang menjadi ciri khasnya. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Semoga kedepannya bisnis ini akan berjalan lancar seperti apa yang saya inginkan dan bisa terrealisasikan sebagaimana mestinya. Terima kasih sebelumnya kepada Member Nova untuk membimbing saya dalam membuat proposal ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.